berdoa bersama. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, barusan terlebih dahulu ya. Mbak Naila Surya Sawa, Mbak Salsabila, Mbak Mamat Sania, Mas Bayu, Mbak berangkat, kenapa? Sakit. Oke. Sebelumnya silakan sekretariat terlebih dahulu ya, yang masih miring-miring silakan diluruskan, yang melihat ada sampah di sekitarnya tolong diambil dan dibuang di tempat sampah. Oke, sudah semua? Sudah siap belajar? Oke. Sebelumnya mau tanya nih, ada yang masih ingat gak materi minggu lalu itu kita membahas mengenai tentang apa? Hadis jujur dalam bermuamalah, Bu. Oke, benar, hadis jujur dalam muamalah. Nah, untuk hadis jujur dalam muamalah ini ada berapa, Mbak Naila? Ada 2. Ada berapa aja, Mbak Sania? Yang pertama, hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi. Oke, minggu lalu kita sudah membahas mengenai lafal, arti, dan juga isi kandungan dari kedua hadis tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga hadis riwayat Baihaqi. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan, yaitu membahas mengenai konsep jujur dalam muamalah. Nah, ada yang tahu nggak muamalah itu apa? Nggak ada yang tahu ya? Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Muamalah yaitu aturan Allah kepada manusia untuk bergaul kepada manusia lain dan berinteraksi sosial. Nah, dalam muamalah ini ada berbagai aspek. Ada berapa aspek, Mbak Naila? Ada dua, apa aja? Adabiyah sama madaniyah. Ya, ada aspek adabiyah dan juga ada aspek madaniyah. Nah, untuk aspek yang pertama, aspek adabiyah ini berhubungan dengan etika atau adab, yaitu kejujuran, kesopanan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, aspek madaniyah. Ini seperti halal, haram, syubhat, dan juga mungkaratan. Nah, jadi jujur dalam muamalah yaitu keserasian atau kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan juga tindakan kita dalam berinteraksi sosial kepada manusia lainnya. Contohnya, ketika berdagang kita harus jujur, tidak boleh menambahkan ataupun mengurangi timbangan dan takaran. Yang kedua, misalnya kita mau mengambil ataupun meminjam barang, kita harus seizin orang tersebut, jangan langsung mengambil saja. Nah, jadi hubungan atau keterkaitan antara pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembelajaran minggu lalu apa? Yaitu jujur dan amanah dalam perdagangan, yaitu kita memberikan informasi kepada pembeli terhadap barang yang kita tawarkan itu harus dengan apa adanya, tidak boleh dilebihkan dan juga tidak boleh dikurangkan. Jadi kita tidak menutupi cacat, kekurangan, keburukan, ataupun bahkan mengurangi dan melebihkan timbangan atau takaran. Nah, seperti itu materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, cukup jelas ya. Ibu masih ingat nih, minggu kemarin Ibu memberikan tugas kepada kalian. Ada yang ingat nggak tugasnya apa? Menghafal, Bu. Iya, menghafal hadis riwayat Baihaqi dan juga hadis riwayat Tirmidzi. Nah, sekarang Ibu akan melatih hafalan kalian dan juga kita akan berdiskusi terkait materi minggu kemarin dan juga materi hari ini. Nah, nanti untuk hafalannya, karena ini muridnya ganjil ya, tidak genap, untuk hafalannya kalian menjadi satu kelompok. Ini ada lembar kerja berpasangan. Jadi nanti misalnya Mbak Sania sama Mbak Salsa sama Mbak Naila, nanti Mbak Naila bersama Mbak Salsa atau Mbak Sania. Ini ada nama yang menghafal, yang juga ada nama pasangan atau yang menilai. Nah, nanti di sini hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Nah, di sini ada keterangannya, misal lancar, kurang lancar, terbata-bata atau tidak lancar, seperti itu ya. Terus yang kedua, itu ada potongan hadis. Ini ada potongan hadis, nanti kalian merangkai. Nah, jika kalian sudah hafal hadis dan juga terjemahnya, pasti kalian akan dengan mudah mengerjakan potongan-potongan hadis ini. Nah, nanti di sini juga ada lembar kerjanya. Di lembar kerja ini juga ada 2 soal lainnya. Jadi kalian nanti dibaca ya di perintahnya. Ini ada 2 soal lagi, bisa dibaca dan dipahami. Misal ada yang kurang paham, bisa tanyakan kepada ibu ya. Ini untuk kelompok pertama, Mbak Sani.
Oke, nah nanti setelah kalian mengerjakan diskusi itu, nanti dipresentasikan ke depan satu persatu ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian saling menghafal dan juga untuk mendiskusikan soal tersebut. Silakan dikerjakan. Oke, sudah semua? Sudah 10 menit nih. Kelompok 1 udah? Ya, Bu. Kelompok 2? Ya. Sudah. Oke, kita mulai presentasi ya. Yang pertama kelompok 2. Kita mulai dari kelompok yang paling bawah dulu di kelompok 2. Oh iya, untuk mengajinya nanti kertas potongannya ditaruh di atas sini dan juga bersama lembar kerja berpasangannya ya. Ini Mbak sama-sama lembar kerja berpasangannya. Silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapat hadis dari riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Hasan bin Ali qala hafitu mir Rasulillah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna syidqa tu'maninat wa innal kadhiba raibah rawahu Tirmidzi. Oke, artinya Kalau artinya dari hadis tersebut adalah dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Hadis riwayat Tirmidzi. oke, selanjutnya di situ perintahnya ada dua. Yang pertama apa? Perintahnya diskusikan isi kandungan dari hadis tersebut. Jadi isi kandungan dari hadis tersebut yaitu perintah untuk meninggalkan keraguan atau ketidakjujuran dan segera menuju kepada ketenangan atau kejujuran. Oke, selanjutnya Soal selanjutnya yaitu mengapa kita harus jujur dalam muamalah. Hasil diskusi kami itu mengatakan bahwa karena kejujuran adalah nilai moral yang penting dalam agama dan etika. Dengan berperilaku jujur dalam muamalah, kita dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan orang lain. waktunya sudah. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 1. Ini Bu, ya. Selamat bisa dipresentasikan Mbak Naila. Baik. Di sini saya sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Di sini saya mendapat hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarakat tujjar innakum qutwalikum amran halakat fihi al-umamus safilatul mikyal wal mizan. Rawahul Baihaqi. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Lalu yang nomor 2, diskusikan isi kandungan dari hadis tersebut. Isi kandungan dari hadis tersebut adalah perintah untuk berlaku jujur dalam bermuamalah, khususnya pada saat menakar dan menimbang saat melakukan transaksi jual beli. Lalu perintah yang ketiga, menurut pendapat kalian mengapa kita harus jujur dalam muamalah? Jawabannya karena kejujuran merupakan salah satu cara untuk menjaga integritas diri dan menjalankan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan kejujuran juga membantu mencegah konflik, kesalahpahaman, dan kerugian dalam berbagai transaksi atau interaksi sosial. Oke, terima kasih atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat Mbak Naila.
ini? Silahkan, siapa? Bu. Oke, Mbak Salsa. Apa Mbak Salsa? Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah terkait jujur dalam muamalah yang diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia, sehingga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan dan terwujud masyarakat yang aman, rukun, damai, dan sejahtera. Iya, benar sekali. Jadi kita bisa mengambil manfaat dari kedua hadis tersebut bahwa ketika kita nantinya terjun ke dunia bisnis ataupun perdagangan, kita harus bersikap jujur, jangan menambah atau mengurangi timbangan maupun takaran ya. Kita harus jujur dan mengedepankan kejujuran. Oke, kurang lebih seperti itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Oh iya, Ibu mau memberikan penilaian akhir nih untuk bab ini ya, bab 3 dari pertemuan kemarin dan juga pertemuan ini. Nanti ada 5 soal esai, nanti kalian dikerjakan di rumah, dikumpulkan di depan untuk soalnya, nanti Ibu share di grup kelas ya. Oke, tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Mbak Tania. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang ini, mari kita membaca hendalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.